Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pergi ke kolam, jangan lupa keluar malam. Kalau Anda mengaku Islam, jawab saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ni'matillahi wa syukrillahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama dan utama kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, teristimewa, nafas, sehingga kita bisa menghirup udara sejuk. Dan tak lupa pula salam dan selawat semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, pengikut dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang kami hormati dan cintai, di akhir pekan ini kita akan membahas, atau hari ini Pak akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dalam menyikapi wabah pandemi ini, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, dan kita juga harus mengikuti prokes yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mari kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebersihan. Pertama, di dalam Al-Quran maupun hadis, Allah dan para rasulnya sudah menyebutkan, baik lewat Al-Quran maupun Al-Hadis. Di mana-mana kita selalu mendengarkan tausiah, baik para ustadz, ustazah, habib, syekh, maupun lewat media cetak maupun elektronik yang kita baca selama ini kita belum memahaminya. Maka lewat pembinaan ini Pak akan memberikan pemahaman secara baik sehingga anak-anak jangan sampai salah kaprah atau salah paham. Pertama, himbauan pemerintah adalah pertama kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu mencakup kebersihan lahir dan batin, pakaian, tempat, maupun hal-hal yang membuat kita bersih. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah semata-mata hati kita, pikiran kita terfokus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap langkah kita, setiap langkah ataupun aktivitas kita selalu kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu, kita harus menetapkan dengan kata nawaitu. Artinya aku niat atau saya niat. Semua pekerjaan, semua ibadah kita itu semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai kepada sholat, itu sudah diatur di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua, usahakan marilah kita menjaga kedisiplinan kita dengan menggunakan waktu secara baik. Karena di dalam Al-Quran maupun hadis, Allah juga sudah bersumpah dengan waktu yang selalu kita baca, dengarkan secara berulang-ulang, yaitu pada surat Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ija pada hari Sabtu kemarin, maka Pak juga dapat menyampaikan kembali bahwa pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Pertama, pergunakanlah masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Yang kedua, pergunakanlah masa muda sebelum datangnya masa tua. Yang ketiga, pergunakanlah masa luangmu sebelum datangnya waktu sibuk. Yang keempat, pergunakanlah masa kaya sebelum datangnya masa miskin. Dan yang kelima, pergunakanlah masa hidup sebelum datang kematian. Marilah kita menyikapi 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya. Selama hayat masih di kandung badan, selama ruh masih berada di jasad kita, kita senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati agar saudara-saudara kita, agar teman-teman kita selalu mengikuti kesabaran dan kebenaran. Dan katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kekeliruan ataupun kesalahan itu datang dari manusia. Karena sebagai manusia tidak luput daripada kekeliruan dan kesalahan. Maka sepantasnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebaikan maupun kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, kita senantiasa melaksanakan istighfar atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
baik kita berbuat salah kepada Allah maupun sesama manusia, marilah kita mengucapkan istighfar atau kita memohon ampun kepada Allah, sehingga secara vertikal hubungan kita sama Allah juga akan berjalan dengan baik, manakala hubungan sesama manusia kita sama-sama saling memaafkan. Sebelum Pak mengakhiri tausiah ini, marilah kita mencamkan memberi maaf bukan membuat kita bangga, meminta maaf bukan membuat kita hina, tetapi saling memaafkan membuat kita jadi mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.